Peran dan tanggung jawab seorang sekretaris. Jadi, apa itu sekretaris? Sekretaris adalah penghubung antara pengurus dengan atasan. Kemudian peranan sekretaris itu seperti apa? Jadi peran seorang sekretaris itu ialah dia ini sebagai tulang punggung perusahaan yang ada, sebagai profil dari suatu perusahaan. Jadi bagaimana seorang sekretaris itu bersikap, itulah yang akan menjadi tatanan atau acuan orang sebagaimana bagusnya perusahaan tersebut. Nah, terus apa sih tanggung jawab seorang sekretaris itu? Nah, tanggung jawab dari seorang sekretaris itu adalah mengatur jadwal, kemudian mengurus dokumen, mengurus berkas-berkas atasan, kemudian selain mengatur jadwal, juga menyiapkan segala urusan atasan, menghandle pekerjaan yang dibawa untuk disampaikan ke atasan, dan lain-lain sebagainya. Jadi guys, seorang sekretaris itu juga harus memiliki kemahiran. Yang pertama, dia harus bisa public speaking, dia juga harus bisa multitasking, multi-talent, dia harus bisa menghandle barang-barang sekretaris atau barang-barang yang diperlukan oleh atasan, seperti proyektor, komputer, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian sekretaris dan peranannya, kita akan memasuki etika dan etiket seorang sekretaris itu seperti apa. Baik, kita akan simak lebih lanjut. Apa sih beda etika sama etiket? Nah, jadi etika itu adalah norma-norma atau nilai-nilai dalam diri seseorang atau yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan etiket itu adalah sistem yang mengatur bagaimana kita itu melakukan suatu interaksi, yaitu aksinya. Nah, jadi apa itu etika dan etiket dalam sekretaris? Jadi, etika dalam sekretaris itu adalah sebuah sistem yang mengatur bagaimana seorang sekretaris itu bertindak atau melakukan interaksi. Ini sebagai pedoman pergaulan. Nah, sedangkan etiket sekretaris adalah sebuah tata cara pergaulan yang dilakukan sekretaris yang mana bersifat tidak tertulis. Jadi etika itu biasanya juga bisa bersifat tertulis. Jadi dia tuh ada data-data di mana bagaimana seorang sekretaris itu harus bersikap. Sedangkan etiket itu biasanya tidak tertulis. Biasanya dia itu langsung kayak langsung membaur dirinya sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi itulah perbedaan dari etika dan etiket sekretaris. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika dan etiket, jadi ada beberapa macam etika seorang sekretaris, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada etika perangai, yaitu etika yang mengajarkan bagaimana tata cara berbusana, terus bagaimana adat suatu lingkungan itu untuk disesuaikan dengan dirinya. Kemudian ada juga pergaulan di sekitar lingkungannya, biar sekretaris ini tahu update apa dan bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kemudian ada yang kedua. Nah, yang kedua ini itu etika moral. Contohnya, sekretaris ini menjaga tutur bahasanya, dia juga jujur dan bertanggung jawab. Kemudian ada juga etika pribadi yang ketiga. Nah, etika pribadi itu dia ini contohnya dia tidak mengganggu kepentingan orang lain. Jadi dia mengurus dirinya sendiri. Untuk apa mengurus orang lain? Dan itu tidak penting. Dan yang keempat itu ada etika sosial. Contoh etika sosial itu seperti tidak menggelapkan dana atau menggelapkan beberapa dokumen untuk kepentingannya sendiri. Jadi itu 4 etika dari sekretaris. Jadi setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan sekretaris dan
peran-peran sekretaris, jadi kita harus mengetahui beberapa etika dari sekretaris, dan ini adalah contoh dari etika atau etiket seorang sekretaris. Simak video berikut ini. Etika berdiri yang benar dan yang salah. Inilah etika duduk yang benar dan etika duduk yang salah. Berikut adalah etika memberi hormat yang benar dan yang salah. Selamat pagi, saya Sekretaris Navikasari dari PT Gemilang Sejahtera. Di sini saya ingin menghubungi Bapak Manajer dari PT Perusahaan Gemilang Sejahtera. Tujuan saya menghubungi Bapak tersebut, saya ingin mengajukan kerjasama kontrak. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa dan dari instansi mana? Lalu ada keperluan apa? Saya Asri dari PT Sriwijaya, ada perlu dengan Pak Mamat terkait produk dari perusahaan kami. Oke, baik. Saya coba hubungi sekretarisnya terlebih dahulu ya, Bu. Halo, selamat siang. Di sini ada klien yang ingin bertemu dengan Pak Mamat. Apakah bisa? Maaf, Pak Mamat sedang dalam dinas di luar. Maaf Ibu, berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan dari sekretaris Pak Mamat, bahwasannya beliau sedang tidak ada di ruangan. Apakah Ibu berkenan untuk membuat janji berikutnya? Oke, baiklah. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Ibu, kemarin tuh saya datang ke bank. Katanya pihak yang saya ingin tuju udah ada, Bu. Jadi saya datang lagi. Mau didaftar nggak sih? Saya ingin mengajukan beberapa dokumen dan dokumen sangat segera saya butuhkan. Dari mana, Bu? Oke, permintaan Bu akan saya segera proses Ibu. Masuk ke dalam. Oke, saya sudah menghubungi pihak dari yang Ibu minta. Ternyata dokumennya masih dalam proses ya. Maaf sebelumnya tadi atas kekurangan informasinya dan keterlambatan dalam memberitahu pada informasinya. Oke, saya mohon segera Ibu ya. Terima kasih ya Ibu sebelumnya. Apa sih